Sevilla. Lo que aprendemos de geografía. Sejak lampu start padam, Veda Ega Pratama langsung menunjukkan ritme balap yang stabil. Ia tidak memaksakan diri di lap awal, tetapi memilih menjaga posisi dan membaca situasi lintasan yang sejak awal sudah terlihat tidak ideal. Permukaan aspal yang tidak rata ditambah bagian lintasan yang memiliki karakter menyerupai off-road membuat banyak pembalap kesulitan menemukan traksi terbaik. Masuk ke lap-lap pertengahan, Veda mulai menaikkan tempo. Ia memanfaatkan celah kecil di tikungan cepat untuk memperbaiki posisi hingga akhirnya memimpin jalannya balapan. Keputusan Veda untuk menjaga garis balap tetap bersih dan tidak memaksakan pengereman ekstrim terbukti tepat. Motor yang ia tunggangi terlihat lebih stabil dibanding para pesaingnya yang mulai terlihat agresif. 4 pembalap Portugal yang berada di rombongan terdekat mencoba menempel ketat Veda. Mereka tidak memberi ruang sedikit pun dan terus menekan dari berbagai sisi lintasan. Upaya tersebut terlihat jelas sebagai strategi mengejar tanpa ampun dengan harapan Veda melakukan kesalahan. Namun kondisi lintasan justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Lintasan yang memiliki beberapa bagian kasar dan bergelombang membuat motor sulit dikendalikan jika dipaksa keluar dari jalur ideal. Beberapa tikungan memiliki area run-off yang tidak ramah dengan permukaan yang menyerupai jalur off-road. Veda memahami resiko tersebut dan tetap disiplin menjaga rein, sementara para pembalap Portugal mencoba mengambil jalur alternatif yang lebih beresiko. Sirkuit kembali menjadi saksi bagaimana ketangguhan dan kecerdasan balap Veda Ega Pratama diuji dalam sebuah balapan yang berlangsung keras dan tidak bersahabat. Balapan yang telah selesai itu menyisakan cerita panjang bukan hanya tentang kemenangan Veda, tetapi juga tentang 4 pembalap asal Portugal yang harus menerima kenyataan pahit setelah berusaha mengejar tanpa kompromi di lintasan yang sulit dikendalikan. Sejak lampu start padam, Veda Ega Pratama langsung menunjukkan ritme balap yang stabil. Ia tidak memaksakan diri di lap awal, tetapi memilih menjaga posisi dan membaca situasi lintasan yang sejak awal sudah terlihat tidak ideal. Permukaan aspal yang tidak rata ditambah bagian lintasan yang memiliki karakter menyerupai off-road membuat banyak pembalap kesulitan menemukan traksi terbaik. Masuk ke lap-lap pertengahan, Veda mulai menaikkan tempo. Ia memanfaatkan celah kecil di tikungan cepat untuk memperbaiki posisi hingga akhirnya memimpin jalannya balapan. Keputusan Veda untuk menjaga garis balap tetap bersih dan tidak memaksakan pengereman ekstrim terbukti tepat. Motor yang ia tunggangi terlihat lebih stabil dibanding para pesaingnya yang mulai terlihat agresif. 4 pembalap Portugal yang berada di rombongan terdekat mencoba menempel ketat Veda. Mereka tidak memberi ruang sedikit pun dan terus menekan dari berbagai sisi lintasan. Beberapa tikungan memiliki area run-off yang tidak ramah dengan permukaan yang menyerupai jalur off-road. Veda memahami resiko tersebut dan tetap disiplin menjaga rein, sementara para pembalap Portugal mencoba mengambil jalur alternatif yang lebih beresiko. Tekanan yang terus diberikan membuat tempo balapan meningkat drastis, namun agresivitas tersebut mulai memakan korban. Pada lap berikutnya, 1 pembalap Portugal terlihat kehilangan keseimbangan saat mencoba menyalip di tikungan yang permukaannya tidak rata. Motor tergelincir dan memaksanya keluar dari balapan lebih awal. Insiden itu menjadi peringatan, tetapi tidak membuat pembalap lainnya mengendurkan tekanan. 2 pembalap Portugal lainnya tetap memaksa, bahkan mencoba menyalip dari sisi lintasan yang jarang digunakan. Keputusan tersebut terbukti salah. Permukaan yang kasar dan minim grip membuat motor mereka sulit dikontrol. Salah satu dari mereka harus melebar terlalu jauh, sementara pembalap lain mengalami getaran hebat yang membuat ritmenya hancur. Sementara itu, Veda Ega Pratama tetap tampil tenang. Ia tidak terpancing untuk membalas manuver agresif lawan. Fokusnya hanya satu, menyelesaikan balapan dengan aman dan efisien. Cara membaca situasi menjadi pembeda utama dalam balapan ini. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan, terutama di lintasan yang tidak memberi toleransi kesalahan. Memasuki lap terakhir, hanya 1 pembalap Portugal yang masih mencoba mengejar. Namun jarak sudah terlalu jauh dan kondisi lintasan semakin menurun akibat jejak ban dan serpihan aspal. Upaya terakhir dilakukan dengan memaksa pengereman terlambat, tetapi hasilnya justru berujung pada kesalahan kecil yang membuatnya kehilangan momentum. Bendera finish akhirnya dikibarkan dan Veda Ega Pratama melintasi garis akhir dengan keunggulan yang meyakinkan. Balapan telah selesai, tetapi cerita di baliknya menjadi pembahasan utama. 4 pembalap Portugal harus menerima kenyataan pahit. Ambisi mengejar tanpa kompromi di lintasan yang tidak ramah justru membawa mereka pada nasib apes.
Setelah balapan, tim Veda menyampaikan bahwa kunci keberhasilan hari itu adalah kedisiplinan dan pemahaman lintasan. Mereka menilai balapan tersebut bukan soal siapa yang paling agresif, tetapi siapa yang paling cerdas mengelola resiko. Veda sendiri mengaku sejak awal sudah menyadari bahwa lintasan memiliki karakter yang tidak biasa dan membutuhkan pendekatan berbeda. Ia menyebut bahwa bagian lintasan yang menyerupai off-road membuat pembalap harus lebih sabar. Kesalahan kecil bisa berujung besar jika motor keluar dari jalur yang aman. Karena itu, ia memilih untuk menjaga konsistensi daripada memaksakan kecepatan di setiap lap. Balapan ini menjadi pelajaran penting bagi semua pembalap. Kecepatan memang penting, tetapi pemahaman lintasan dan pengendalian emosi jauh lebih menentukan hasil akhir. Veda Ega Pratama membuktikan bahwa balapan bisa dimenangkan dengan kepala dingin dan strategi matang. Bahkan ketika dikejar tanpa henti oleh lawan-lawan yang agresif, kemenangan ini semakin memperkuat reputasi Veda sebagai pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mengambil keputusan. Sementara itu, 4 pembalap Portugal harus pulang dengan evaluasi besar, menyadari bahwa lintasan ekstrim tidak bisa ditaklukkan hanya dengan keberanian, tetapi juga dengan perhitungan yang tepat. Veda Ega Pratama menang di tengah pertarungan sengit dan pengorbanan yang tragis. Lintasan balap sore itu terasa berbeda, bukan sekedar panas mesin dan deru knalpot yang memenuhi udara, melainkan ketegangan yang menempel di setiap tikungan. Di tengah persaingan ketat antar pembalap Asia, Veda Ega Pratama muncul sebagai figur sentral dalam sebuah balapan yang bukan hanya menguji kecepatan, tetapi juga hati dan keberanian. Ia akhirnya keluar sebagai pemenang, namun kemenangan itu datang bersama cerita pahit tentang seorang teman yang terjatuh setelah berusaha menjual angin demi menjaga peluang tim. Sejak lampu start padam, balapan langsung meledak. Veda berada di grup depan bersama beberapa pembalap Asia yang dikenal agresif dan cerdas membaca situasi. Mereka saling menempel, bergantian memimpin, memanfaatkan slipstream di lintasan lurus untuk mencuri sepersekian detik. Strategi menjual angin menjadi senjata utama. Seseorang di depan sengaja menahan posisi untuk memberi dorongan kecepatan bagi rekannya di belakang. Di atas kertas, taktik ini sah dan sering berhasil. Namun, di balapan kali ini resikonya terbayar mahal. Veda membaca dinamika itu dengan tenang. Ia tak tergesa mengambil alih pimpinan. Sebaliknya, ia memilih berada di posisi aman, menjaga jarak dan menunggu momen. Beberapa kali ia tampak sengaja melepas gas lebih awal di tikungan teknis, memastikan ban tetap terjaga. Di sektor cepat, ia memanfaatkan bayangan angin lawan tanpa memaksa. Ketika pembalap lain mulai bermain taktik tim, Veda tetap setia pada ritmenya sendiri. Memasuki pertengahan balapan, intensitas meningkat, grup depan makin rapat. Sebuah rangkaian tikungan cepat menjadi panggung utama. Di sana, seorang pembalap Asia, rekan Veda di lintasan sekaligus teman di luar balap, mengambil peran berani. Ia berada di depan mengatur kecepatan agar pembalap di belakang mendapat slipstream maksimal. Upaya itu nyaris sempurna, namun di batas kemampuan motor dan ban, kesalahan sekecil apapun tak termaafkan. Tragedi terjadi dalam sekejap. Saat mencoba menutup garis balap agar angin tetap terjual ke belakang, roda depan pembalap tersebut kehilangan grip. Motor melebar, lalu terjatuh. Suara gesekan aspal memecah konsentrasi. Bendera kuning berkibar. Beberapa pembalap menghindar dengan refleks, termasuk Veda yang berhasil melintas tanpa insiden. Di balik helmnya, ia tahu balapan baru saja berubah. Momen itu menguras emosi. Veda sempat menoleh sekilas ke arah Marshall yang membantu rekannya, namun di lintasan, waktu tak pernah menunggu. Ia kembali fokus mengunci pandangan ke tikungan berikutnya. Dengan satu lawan utama tersingkir, persaingan menyisakan duel 1 lawan 1. Tekanan kini datang dari pembalap Asia yang terkenal kuat di pengereman akhir. 2 lap terakhir menjadi puncak ketegangan. Veda mulai menaikkan tempo. Akselerasi keluar tikungan rapi, garis balap presisi. Lawannya mencoba menyalip di ujung lintasan lurus, memanfaatkan sisa slipstream. Veda bertahan dengan pengereman terukur, menutup pintu tanpa gerakan berbahaya. Di tikungan terakhir, ia mengambil jalur luar. Pilihan berisiko namun memberinya exit speed lebih baik. Motor melesat, jarak terbuka tipis, tapi cukup. Bendera finish berkibar. Veda Ega Pratama menang. Ia mengepalkan tangan, lalu segera menurunkan tempo. Kemenangan ini terasa manis sekaligus pahit. Di Parc Fermi, senyum kipis menghiasi wajahnya. Ia menyapa kru, namun pikirannya masih tertinggal pada insiden tadi. Balapan telah memberinya pelajaran keras. Kemenangan sejati sering lahir dari keseimbangan antara strategi dan keselamatan. Usai balapan, suasana pedok sunyi. Veda menghampiri area medis untuk memastikan kondisi temannya. Kabar baik datang, cederanya tidak serius, lega menyelimuti. Dalam pernyataannya, Veda menekankan bahwa balap adalah olahraga tim dan persahabatan.
Meski di lintasan semua orang bertarung habis-habisan, kami semua ingin menang, tapi pulang dengan selamat jauh lebih penting, ujarnya.